Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar eksponen dan akar. Lebih dalam tentang persamaan eksponen part 3. Nah, sebelumnya kita udah belajar part 1 dan part 2, di mana itu membahas bentuk 1 hingga bentuk kelima. Kali ini kita akan bahas dua bentuk terakhir, yaitu bentuk ke-6 dan bentuk ke-7. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya channel Le Guru Lesnya. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya untuk kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar eksponen dan akar dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita lihat yuk bentuk ke-6, yaitu dimana basisnya berbeda, pangkatnya sama. Nah, ini mirip dengan bentuk ketiga. Tapi bedanya kalau bentuk ketiga itu basisnya berupa bilangan asli walaupun mereka berbeda. Nah, kali ini basisnya berupa fungsi. Nah, terus cara pengerjaannya gimana, Kak? Caranya adalah langkah pertama, kita cari X, di mana pangkatnya kita sama dengan 0. Tapi ada syaratnya, bahwa Fx nggak boleh 0 dan Gx nggak boleh 0. Nah, langkah kedua, basisnya kita samain, baru kita cari X-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh aja ya. Contohnya, X kuadrat tambah 3X min 5 dipangkatin X kuadrat min X min 12. Sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1 dipangkatin X kuadrat min X min 12. Nah, di sini pangkatnya kita sama dengan 0 dulu, baru kita faktorkan. Dari sini kakak dapat X-nya jadi min 3. Dari sini kakak dapat X-nya 4. Nah, setelah itu kita cek untuk Fx dan Gx. Nah, untuk X sama dengan min 3 dulu. Fx-nya kita pakai adalah X kuadrat tambah 3X dikurang 5. Sehingga untuk X sama dengan min 3, jadi min 3 dikuadratin ditambah 3 kali min 3 dikurang 5. Min 3 dikuadratin 9. 3 kali min 3, min 9. Dikurang 5. 9 kurang 9 habis, jadi hasilnya min 5. Sekarang Gx-nya. Gx-nya kita pakai adalah X kuadrat tambah X tambah 1. Untuk X sama dengan min 3 kita masukin, jadi min 3 dikuadratin ditambah min 3 ditambah 1. Min 3 dikuadratin 9. Tambah minus, jadinya minus. Nah, 9 dikurang 3, 6. Tambah 1, 7. Nah, sekarang untuk X sama dengan 4. Fx-nya masih sama. Kita masukin jadi 4 kuadrat tambah 3 kali 4 dikurang 5. 4 kuadrat 16. 3 kali 4 12 dikurang 5. 16 tambah 12 28 dikurang 5 23. Gx-nya masih sama, jadi X kuadrat tambah X tambah 1. X-nya 4, jadi 4 kuadrat tambah 4 tambah 1. 4 kuadrat 16. 4 1. 16 tambah 4 20 tambah 1 21. Nah, baru kita lihat untuk X sama dengan min 3, F-nya tadi 0 enggak? Oh enggak, karena min 5 bukan 0. Nah, terus G-nya enggak, karena di sini 7. Sehingga untuk X sama dengan min 3, dia memenuhi. Nah, untuk X sama dengan 4, F-nya 23, berarti bukan 0. G-nya 21, berarti bukan 0. Berarti X sama dengan 4 memenuhi. Selesai langkah pertama. Nah, sekarang langkah kedua. Langkah kedua, yaitu basisnya kita samakan. Jadi X kuadrat tambah 3X min 5 sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. X kuadrat sama X kuadrat kita coret. Ya enggak? Nah, terus X-nya ini kita pindahin ke kiri. Min 5-nya pindahin ke kanan. Jadinya 3X dikurang X sama dengan 1 ditambah 5. 3X dikurang X, 2X. 1 tambah 5, 6. Sehingga dapat X-nya sama dengan 3. Nah, kalau ini nggak perlu kita cek-cek lagi. Ini udah langsung jawaban. Jadi kita punya 3 jawaban. Yaitu min 3, 4, dan 3. Nah, untuk menulis himpunan penyelesaiannya, kita urutkan. Dari yang terkecil yaitu min 3, lalu 3, lalu 4. Udah, gitu doang. Gimana teman-teman? Gampang kan? Nah, sekarang kita bentuk ke-7. Kalau bentuk ke-7, bentuknya seperti ini. A kali dalam kurung P dipangkatin Fx dikuadratin lagi. Ditambah B dikali P dipangkatin Fx. Tambah C sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat ini sepintas, kalian akan teringat apa? Betul, persamaan kuadrat. Nah, jadi memang nanti cara menyelesaikan pun kita pakai persamaan kuadrat. Nah, pertama, kita misalkan dulu Y-nya sama dengan P pangkat Fx. Nanti persamaannya akan jadi gini. AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, nanti yang kedua, baru kita cari akar-akarnya. Yaitu Y1 dan Y2. Nah, setelah itu baru kita balikin bahwa Y itu tadi sama dengan P pangkat Fx. Nah, dari sini kita akan dapat nilai X yang memenuhi. Nah, tapi bisa jadi dari salah satu ini atau bahkan keduanya, itu bisa jadi tidak memenuhi kaidah bilangan berpangkat. Nah,
Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke latihan aja. Contoh dulu, latihan mah nanti. Contoh, nah ini, 3 pangkat 2x min 5 kali 3 pangkat x min 36 sama dengan 0. Nah, ini 3 pangkat 2x, itu kan bisa ditulis sebagai 3 pangkat 2 dipangkatin lagi x. Ingat konsep bilangan berpangkat. Kalau pangkatnya berupa perkalian, itu sama aja bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Nah, tapi bisa ditukar. Sehingga jadinya 3 pangkat x dipangkatin 2 lagi. Gitu. Nah, kalau udah begini baru kita misalkan dulu. Y-nya sama dengan 3 pangkat x. Nah, cara melihatnya paling gampang itu siapa yang akan dimisalkan itu adalah dari sini nih, yang tengah nih. Yang berpangkat itu apa? 3 pangkat x. Berarti sebisa mungkin di depan itu jadi 3 pangkat x dikuadratin. Gitu triknya ya. Nah, setelah kita misalkan jadinya nanti y kuadrat min 5y min 36 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk langkah keduanya. Ya, kita faktorkan, kakak dapat y tambah 4 kali y dikurang 9 sama dengan 0. Dari sini kakak akan dapat y-nya sama dengan min 4. Dari sini kakak akan dapat y-nya sama dengan 9. Sehingga y1-nya min 4, y2-nya 9. Nah, setelah itu kita tinggal balik ke pemisalan tadi untuk langkah 3-nya. Sehingga 3 pangkat x sama dengan min 4. Ternyata ini tidak ada solusi. Kenapa? Karena ini menyeleweng dari kaidah bilangan berpangkat. Kalau basisnya positif, pasti hasil dari bilangan berpangkatnya itu pasti juga positif. Nah, sedangkan ini negatif, sehingga nggak akan ada nilai x yang memenuhi. Nah, jadi untuk yang ini kita skip, kita nggak punya jawaban. Tapi kalau untuk y sama dengan 9, kita tulis 3 pangkat x sama dengan 9. 9-nya kita bisa rubah jadi 3 pangkat 2. Sama basisnya, jadi pangkatnya tinggal kita samain. Jadi x sama dengan 2. Selesai. Jadi jawabannya hanya 2. Gitu. Gimana? Bekalnya udah 2 ini aja sebelum kita latihan. Kita langsung mulai latihan. Oke? Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat tambah x min 3 dipangkatin 4x kuadrat tambah 4x min 15 sama dengan 12 min 2x kuadrat dipangkatin 4x kuadrat tambah 4x min 15. Nah, ini mirip bentuk ke 6, di mana basisnya berbeda, pangkatnya sama. Nah, langkah pertamanya apa tadi? Pangkatnya kita bikin sama dengan 0. Jadi 4x kuadrat tambah 4x min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi 2x tambah 5 kali 2x min 3. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan min 5 per 2. Dari sini kita dapat x-nya 3 per 2. Setelah dapat nilai x-nya, jangan lupa ya untuk langkah pertama kita cek dulu fx dan gx-nya. Fx-nya kita pakai adalah 4x kuadrat tambah x min 3. Untuk gx-nya kita pakai 12 dikurang 2x kuadrat. Nah, kita tinggal masukin. Untuk x-nya sama dengan min 5 per 2. Jadinya 4 dikali min 5 per 2 dikuadratin tambah min 5 per 2 dikurang 3. Nah, ini kakak cepet aja ya. Min 5 per 2 dikuadratin kan jadi 25 per 4. 4 sama 4 coret, jadinya 25. Nah, plus kali min, min. 5 per 2 kakak bikin jadi pecahan campuran. 21 per 2 dikurang 3. Nah, 25 dikurang 21 per 2 dikurang 3. Itu hasilnya 25 dikurang 2 berapa? 23. 23 dikurang 3, 20. 20 dikurang setengah, 19 setengah. Gitu kalau cara kakak ngitung pecahan campuran. Kita hitung dulu yang bilangan bulatnya baru pecahannya. Nah, untuk gx-nya 12 dikurang 2 kali dalam kurung min 5 per 2 dikuadratin. Min 5 per 2 dikuadratin jadi 25 per 4. Nah, 25 per 4 kali 2 itu jadinya 25 per 2. Kalau di pecahan campuran jadi 12 1 per 2. Nah, jadi ntar 12 dikurang 12 1 per 2. Hasilnya min setengah atau min 1 per 2. Nah, setelah itu untuk x sama dengan 3. Fx-nya kita masukin lagi jadi 4 kali 3 per 2 dikuadratin tambah 3 per 2 min 3. 3 per 2 dikuadratin jadi 9 per 4. 4-nya coret jadi 9. 3 per 2 jadi pecahan campuran 1 per 2 dikurang 3. Nah, 9 tambah 1 10 dikurang 3 7. Karena di sini positif maka setengahnya jadi ditambah. Jadi 7 setengah. Nah, untuk gx-nya 12 dikurang 2 dalam kurung 3 per 2 dikuadratin. 3 per 2 dikuadratin jadi 9 per 4 kali 2 jadinya 9 per 2. Kalau dibikin pecahan campuran jadi 4 1 per 2. 12 dikurang 4 8 dikurang lagi setengah jadi 7 setengah. Nah, baru kita lihat fx untuk x sama dengan min 5 per 2 apakah sama dengan 0?
Oh tidak. Gx untuk X sama dengan 5/2 apakah 0? Oh tidak. Karena dua-duanya tidak 0 berarti ini solusi. Nah, untuk X sama dengan 3/2. Fx-nya tidak 0. Gx-nya tidak 0. Sehingga X sama dengan 3/2 juga solusi. Nah, langkah kedua, waduh, penuh nih. Yaudah, ini untuk yang cek ini kakak hapus ya, buat menulis langkah kedua. Langkah kedua adalah di mana basisnya kita samakan. Jadi 4x kuadrat tambah x min 3 sama dengan 12 min 2x kuadrat. Nah, kita pindahkan semua ke kiri. Jadinya 4x kuadrat karena min pindah jadi plus. 4 tambah 2, 6. X-nya tetap, ini min 3, 12 pindah ke kiri jadi min 12. Min 3 dikurang 12, min 15. Baru kita faktorkan. Jadinya 3x tambah 5 kali 2x min 3. Dari sini kakak dapat x-nya min 5/3. Dari sini kakak dapat x-nya 3/2. Nah, ini ada yang sama kan? Kalau ada sama, berarti jawabannya cukup 1 yang ditulis. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang paling kecil adalah min 5/2, lalu min 5/3, baru 3/2. Udah, gitu doang. Gimana? Sebenarnya kalau dibilang susah sih enggak. Ini termasuk mudah kalau kalian benar-benar ikutin langkah-langkah yang kakak kasih. Cukup 2 langkah itu aja. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 ternyata masih sama, yaitu basisnya berbeda, pangkatnya sama. Nah, ini bentuk ke-6 karena basisnya berupa fungsi. Langkah pertama apa tadi yang harus kita lakukan? Buat pangkatnya sama dengan 0. X kuadrat tambah 2x min 15 sama dengan 0. Kita faktorin. Jadi x tambah 5 kali x min 3. Dari x tambah 5, kita dapat x-nya sama dengan min 5. Dari x min 3, itu kita dapat x-nya 3. Setelah itu, kita cek. Untuk fx-nya kita pakai adalah 3x kuadrat tambah 2x min 13. X-nya kita masukin min 5. Jadinya 3 kali min 5 dikuadratin tambah 2 kali min 5 dikurang 3. Min 5 dikuadratin 25 kali 3, 75. 2 kali min 5, min 10. Min 3. 75 dikurang 10, berapa? 65. Dikurang 3, 62. Nah, sekarang Gx. Gx yang kita pakai adalah x kuadrat min 9. Untuk x sama dengan min 5. Kita masukin. Min 5 dikuadratin, 25. Dikurang 9. 25 kurang 9, 16. Sekarang x sama dengan 3. Masih fx yang sama, kita masukin x-nya sama dengan 3. 3 kali 3 kuadrat tambah 2 kali 3 dikurang 3. 3 dikali 9, 27. 2 kali 3, 6. Dikurang 3. 27 tambah 6, 33. Dikurang 3, 30. Untuk Gx-nya, x kuadrat dikurang 9. Berarti 3 kuadrat dikurang 9. 3 kuadrat, 9 dikurang 9, 0. Nah, kita cek. Untuk x sama dengan min 5, apakah f-nya sama dengan 0? Tidak. Untuk g-nya tidak. Sehingga x sama dengan min 5 merupakan solusi. Nah, sedangkan untuk x sama dengan 3, f-nya tidak 0. Tapi sayang, g-nya dia 0. Karena g-nya 0 berarti x sama dengan 3. Ini bukan solusi. Sehingga untuk jawaban ini kita eliminasi. Nah, seperti nomor 1 tadi, ini karena nggak muat, kakak hapus dulu ya. Baru kita ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu basisnya kita samakan. 3x kuadrat tambah 2x min 13 sama dengan x kuadrat min 9. Pindahin ke kiri. 3x kuadrat dikurang x kuadrat, 2x kuadrat. 2x tetap 2x. Min 13. Ini min 9 pindah jadi plus. Min 13 ditambah 9, min 4. Ini kita faktorin karena semuanya bisa dibagi 2. 2-nya dulu keluarin. Jadi 2 kali x kuadrat min x min 2. Nah, terus ini kita faktorin. Jadinya x tambah 1 kali x min 2. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan min 1. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan 2. Nah, kalau langkah 2 ini nggak ada yang perlu dicek. Jadi udah pasti ini jawaban. Nah, sehingga sekarang kita punya 3 jawaban. Yaitu kita urutin ya. Untuk himpunan penyelesaiannya. Min 5, min 1, dan 2. Selesai. Nah, jadi susah sih enggak, cuman panjang. Ada prosedurnya, jadi kalian harus ikutin prosedurnya. Kadang matematik itu begini. Kita kerjakannya matematis gitu loh, berurutan gitu. Nah, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini udah kelihatan nih. Suruh nyari solusi dari 2 pangkat 2x min 10 kali 2 pangkat x tambah 16 sama dengan 0. Bentuknya udah kayak persamaan kuadrat nih. Berarti bentuk 7. Nah, bentuk 7, langkah pertamanya kan pemisalan. Cuman ini 2 pangkat 2x-nya kita rubah dulu jadi
2 pangkat X dipangkatin 2. Kayak contoh soal tadi yang 3 pangkat 2X. Nah, setelah ini baru kita langkah pertama kita misalkan bahwa Y sama dengan 2 pangkat X. Jadinya Y kuadrat min 10Y tambah 16 sama dengan 0. Lalu langkah kedua kita faktorkan. Jadinya Y min 2 kali Y min 8. Dari sini kakak dapat Y pertamanya 2, kakak dapat Y keduanya 8. Nah, sebelumnya ya, sebelum lanjut, di sini ada aturan, katanya X1 lebih besar dari X2. Kalau X1 lebih besar dari X2 dan basisnya kita lihat di sini positif, maka harusnya Y yang kita dapat ini, yang besar itu mewakilkan X1, yang kecil itu mewakilkan X2. Sehingga nanti, nih, karena Y1 lebih kecil dari Y2, maka Y1 ini yang sama dengan 2, itu merupakan 2 pangkat X2. Karena di sini X2-nya lebih kecil. Nah, 2 ini kan bisa ditulis sebagai 2 pangkat 1. Sehingga nanti dapat X2-nya itu sama dengan 1. Sedangkan dari Y2 ya sama dengan 8. 2 pangkat X1 sama dengan 8. 8-nya dirubah jadi 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita dapat X1-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanya adalah nilai dari X1 dikurang X2. Ya udah, tinggal masukin. X1 dikurang X2 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selesai. Nah, terkadang soal persamaan eksponen kayak gini nih. Yang ditanya bukan selalu tentang himpunan penyelesaiannya, tapi nilai dari suatu akar-akarnya gitu loh. Akarnya dikali kah, dikurang kah, dijumlah kah. Nah, kita yang penting tuh cari dulu aja akarnya. Cari dulu himpunan penyelesaiannya. Baru lihat yang ditanya sebenarnya apa. Gitu. Nah, nomor 4. Nah, ini 9 pangkat X tambah 1 min 23 kali 3 pangkat X sama dengan 12. Ini terlihat mirip dengan persamaan kuadrat lagi. Nah, cuman sebelumnya ya, kalau persamaan kuadrat yang dari tadi kita kerjakan ya, dari contoh soal maupun dari latihan soal nomor 3, di sini kan nggak cuman pangkat X atau pangkat 2X gitu kan. Nggak ada nih tambah 1. Nah, terus ini gimana? Harus kita kulik dulu. Tambah satunya kita keluarin dulu. Jadi 9 pangkat 1 dikali 9 pangkat X. 9 pangkat X ini merupakan 3 pangkat X dikuadratin kan. 3 dikuadratin berapa? 9 kan. Nah, ya. Setelah itu baru kita misalkan bahwa Y sama dengan 3 pangkat X. Sehingga nanti kita dapat 9Y kuadrat dikurang 23Y dikurang 12 sama dengan 0. Baru kita faktorin. 9Y tambah 4 dikali Y dikurang 3 sama dengan 0. Dari ini kita dapat Y-nya min 9/4. Dari ini kita dapat Y-nya 3. Nah, baru kita balikin bahwa tadi Y sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan min 9/4. Nah, seperti contoh soal tadi bahwa kalau basisnya positif, dipangkatin harusnya nilainya positif. Tapi ini kita dapatnya nilainya negatif. Berarti tidak ada solusi atau tidak mungkin. Nah, untuk yang kedua, Y sama dengan 3. Kita balikin 3 pangkat X sama dengan 3. Ini positif, berarti masih mungkin. Tinggal 3 kita rubah jadi 3 pangkat 1. Karena basisnya udah sama, baru pangkatnya kita samakan. Jadi X-nya sama dengan 1. Sehingga solusinya cuma satu isi, yaitu 1. Nah, gimana? Ini masih soal ya mudah, cuman di sini nih triknya nih. Kalau ada plus 1 ini, satunya keluarin. Kalau plus 2 ya udah berarti di sini 9 pangkat 2. Gitu. Nomor 5. Nah, diketahui X1 dan X2 adalah solusi dari 2 pangkat X tambah 2 pangkat 3 dikurang X sama dengan 9. Maka tentukan nilai untuk X1 tambah X2. Nah, kalau penjumlahan gini, kadang informasi X1 lebih besar dari X2 atau X2 lebih besar dari X1 itu nggak ada. Karena kalau penjumlahan mau besar mau kecil nggak ngaruh. Tapi kalau pengurangan, kecil kurang besar sama besar kurang kecil kan ngaruh. Kalau kecil kurang besar hasilnya negatif, kalau besar kurang kecil hasilnya positif. Nah, makanya siapa yang lebih besar harus ditekankan kalau pengurangan. Nah, balik lagi ke sini. Nah, seperti tadi nih, kalau ada pangkat yang ada angka pastinya gini, itu pasti kita pisahin. Sehingga nanti 2 pangkat 3 min X itu kita rubah jadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat X. Karena pengurangan itu adalah pembagian. Nah, setelah itu, supaya tidak ada perperan, ya, kakak kali semuanya dengan 2 pangkat X ya. Nah, kita kali sama 2 pangkat X. Sehingga 2 pangkat X kali 2 pangkat X jadi 2 pangkat X kuadrat. 2 pangkat 3 per 2 pangkat X kali 2 pangkat X. Penyebutnya hilang, tinggal penyebut.
Penyebutnya 2 pangkat 3, berarti 8. Nah, ini 9 doang, kita tinggal kali sama 2 pangkat X. Kita pindahin ke kiri, biar semuanya di kiri. Jadi 2 pangkat X dikuadratin dikurang 9 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Nah, baru kita misalkan nih kalau udah ada kuadrat di luar ini. Jadinya Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, sehingga jadi Y kuadrat min 9Y tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin. Jadi Y dikurang 1 dikali Y dikurang 8. Nah, Y dikurang 1 kita dapat Y-nya 1. Y dikurang 8 kita dapat Y-nya 8. Baru kita balikin lagi. Bahwa Y itu adalah 2 pangkat X. Nah, karena di sini nggak ada aturan siapa yang lebih besar, ya udah Y1 itu mewakili X1. Gitu. Nah, 2 pangkat X1 sama dengan 1. 1 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Berarti kalau basisnya udah sama, pangkatnya tinggal disamain. Dapat X-nya 0. Nah, untuk Y sama dengan 8. 2 pangkat X2 sama dengan 8. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Basisnya udah sama, berarti pangkatnya tinggal kita samakan. Jadi X2-nya 3. Yang ditanya adalah nilai X1 tambah X2. Berarti X1 tambah X2, 0 tambah 3. Hasilnya 3. Selesai, udah gitu doang. Nah, ini soal yang cukup menguji kreativitas. Nah, karena harus ada perkalian kayak gini nih. Jadi kakak harap nanti kalau kalian ketemu soal yang salah satu pangkatnya negatif, jangan panik, dirubah aja jadi 1 per begini. Terus nanti langkah berikutnya dikali sama penyebutnya. Biasanya penyebutnya ini akan sama dengan yang di sebelah kirinya atau sebelah kanannya, terserah. Yang penting ada bentuk yang di atas, ada bentuk di bawah. Sama bentuknya, tinggal dikali. Sehingga nanti salah satunya jadi kuadrat. Gitu, jadi persamaan kuadrat lagi nih. Ya enggak? Nah, udah segitu aja sih dari kakak untuk kali ini. Semoga cukup membantu. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Legurles. Sampai jumpa dengan kayu.